Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudara Yanda Delmotian Purba, anggota GBKP Rawamangun, dengan Saudari Siena Gutiara, anggota GKI Gading Indah. Pada Sabtu 18 Februari 2023 pukul 13 di GKI Gading Indah. Kemudian Saudara Yohanes Andreas, anggota GKBS Kedoya, dengan Saudari Ami Meitasari, anggota GKI Gading Indah, pada Sabtu 25 Februari 2023 pukul 9 di GKI Gading Indah. Kemudian Saudari Kevin Limosien, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Karina Anjani, anggota GBI Kelapa Gading, pada Minggu 26 Februari tahun 2023 pukul 13 di GKI Gading Indah. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Malam Puji dan Sabda. Malam Puji dan Sabda akan diadakan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 19.30 di GKI Gading Indah, yang akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto dengan tema Tepat Sasaran Karena Kasih Tuhan. Weekend Pasutri House of Harmony dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 pukul 16 sampai pukul 19 di The Darwin's Theory. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Trisna paling lambat tanggal 14 Februari 2023. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Persekutuan Gabungan Remaja Pemuda Festival Melupakan Mantan. Dari dulu begitulah cinta, indah namun juga deritanya tiada akhirnya. Diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 jam 5 sore. Dipersilakan membawa barang peninggalan mantan untuk kita larung. Kebaktian Rabu Abu akan dilayani oleh Pendeta Setira Budi Purwosuwito pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 19.30 di GKI Gading Indah. Bina Pranikah. BPMK Kasis Jakarta Selatan mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada tanggal 25 Februari 2023 melalui Zoom meeting. Pendaftaran paling lambat tanggal 22 Februari 2023. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak mendapatkan liturgi cetak, dapat men-scan melalui QR code di bagian sebelah kanan yang sudah ditempel pada kursi Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian pokok warta jemaat hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Memilih Kehidupan, Mewujudkan Perubahan akan dipimpin oleh Saudari Ana Nuraini, SSI Teol. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun datar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Hanya yang kau cipta, memantulkan sinarmu, para malapetaka surya naikkan puji bagimu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, warga satwa bergembira, Raja kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggagap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut melakukan kasih dalam lagu pemenang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah pilihan. Dari mulai kita membuka mata di pagi hari hingga mata kita tertutup lagi di malam hari, kita sudah disuguhi oleh berbagai pilihan. Pilihan yang kadang tidak mudah. Dan untuk memilihnya perlu memerlukan hikmat Allah. Supaya apa? Supaya pilihan kita sesuai dan seturut kehendak Allah, sehingga kita dimampukan membawa perubahan dan menghadirkan kehidupan yang berdampak bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi sesama. Mari kita nyatakan iman kita di jalan hidup kasih Tuhan, nyata pada waktunya, tepat, jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas nyala membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti hari kasih Tuhanmu. Jika badai menyerang
Lihatlah di atas awan langit kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak langit, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, lari kasih Tuhanmu. Jauhkan aku putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu kan tegap. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburan. Di atas duka bercahaya, lagi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak langit, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, lagi kasih Tuhanmu. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kami ajak untuk bersaat teduh dan melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengetahui setiap pengakuan kami di hadapan-Mu pagi hari ini, bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seringkali tidak mentaati firman-Mu. Kami lemah di dalam kehidupan kami, dan Engkau menyelidik setiap kami. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu mengaku bahwa kami membutuhkan Engkau. Membutuhkan kekuatan dari Tuhan supaya kami bisa mentaati firman-Mu, supaya kami boleh berjalan di dalam Tuhan. Untuk itu Bapa, ampunilah salah dosa kami, perbarulah hidup kami. Memasuki minggu yang baru ini, dampingilah perjalanan hidup setiap kami, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya mendesak. Kau bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Kalau ku berjudi dan menangislah
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dari Yehezkiel 18 ayat 21-22 berbunyi, "Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam damai. Salam damai. Sukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Tuhan besar di kehidupanku, sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang celang, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersatu di dalam doa. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Itulah yang kami pujikan. Ketika kami mengenal Engkau, Tuhan, kami memiliki kerinduan
untuk terus mengalami perubahan yang menjadikan kami semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi teladan bagi kehidupan kami. Karena itu ya Allah, saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu, memohon pimpinan dan bimbingan-Mu. Ketika kami ingin membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya ya Allah, terang firman-Mu mengubah kehidupan kami, mengubah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terus mendekat kepada Engkau, semakin mengenal Engkau, dan hidup kami boleh terus bergemar karena Engkau. Mampukan kami para hamba-Mu yang akan membacakan firman Tuhan, dan juga yang akan membawakan perenungan dari hasil refleksinya. Kiranya ya Allah, Engkau memakai kami, sehingga kami boleh menjadi berkat. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan 20. Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal ini berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang tak bercela
Bacaan kedua, bacaan diambil dari 1 Korintus 3 ayat pertama sampai 9. 1 Korintus 3 ayat pertama sampai 9. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai 37. Matius pasal yang kelima, ayat ke-21 sampai 37. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu,
melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah sarapan? Belum. Saya nggak bawa kentang goreng seperti Bu Novita minggu lalu. Namun saya mau bertanya, apakah pagi hari ini kita sudah membayangkan kira-kira habis ibadah nanti mau makan apa? Belum. Berarti nanti sepanjang ibadah lagi mikirin mau makan bakmi apa makan apa ya? Semoga tidak demikian. Bapak Ibu Saudara, kita hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah disuguhi oleh pilihan. Memilih pakai baju apa, sarapan apa, itu adalah contoh bahwa hidup memang harus memilih. Dan setiap pilihan yang kita ambil pasti punya pertimbangan yang mengarah kepada keinginan untuk bahagia. Ceritanya saya ingin menceritakan, di sini nggak ada Bu Novita. Saya ingin bercerita tentang Bu Novita yang ngabisin kacang setengah toples. Kenapa pengen ngabisin kacang setengah toples? Karena gemes liatnya. Gemes liatnya nggak habis-habis. Sehingga menjadi kebahagiaan kalau kacang itu habis dan tidak terlihat lagi toplesnya di meja ruang TV. Begitu ya Bu Ana ya? Iya. Tapi karena ingin menghabiskan kacang tersebut, apa yang terjadi? Giginya goyang Bapak Ibu. Karena sebuah keinginan menjadi sebuah kebahagiaan ketika hanya melihat kacang toples itu kosong, dan kemudian pilihan itu membawanya kepada konsekuensi yang lain. Walaupun pada akhirnya menghibur. Karena saya jadi lucu melihat Bu Novita. Untungnya kalau ketemu masih pakai masker kecuali kalau di Zoom Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, dari mana keinginan bermuara? Dari hati dan pikiran. Apa yang kita pikirkan dan yang membuat hati kita bahagia, maka itu akan terwujud dalam sikap hidup kita. Dan itulah yang menjadi pesan Yesus ketika berbicara tentang hukum Taurat. Ayat 22 sampai ayat ke-26, di sana ada kemarahan, kesombongan, iri hati, ketamakan nafsu birahi, yang merupakan rasa yang timbul di dalam hati. Dan karena itu Yesus menegur orang-orang Farisi. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dengan sangat rajin dan setia menghafal hukum Taurat dan melakukannya. Namun hati mereka dipenuhi kemarahan, kesombongan, dan bahkan kebencian. Dan itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu dibilangnya adalah di ayatnya yang ke-20 dikatakan, di ayat ke-22 dikatakan bahwa kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, ia harus dihukum.
karena dari hati menjadi sebuah tindakan. Hati adalah cerminan jiwa dan sikap kita. Dan pernyataan Tuhan Yesus tentang hukum Taurat mencerminkan bahwa hukum itu diberikan kepada manusia bukan sekadar untuk mencegah terjadinya kejahatan, melainkan berbicara tentang hati. Ketika hati dipenuhi oleh emosi-emosi negatif, maka hati mampu membunuh seseorang. Ketika hati dipenuhi oleh iri dengki, maka ia bisa memfitnah saudaranya. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, hati yang dipenuhi kasih mampu membawa perubahan diri, mewujudkan perubahan bukan hanya kepada diri sendiri tetapi kepada orang lain. Tema kita adalah memilih kehidupan, mewujudkan perubahan. Tema yang secara pribadi menyapa saya yang menggumuli panggilan Tuhan dalam hidup saya dan mungkin kita semua. Panggilan yang bukan sekadar panggilan jalan hidup di mana kita bekerja dan berkarya, tapi juga panggilan pelayanan, panggilan di tengah keluarga, panggilan di tengah masyarakat, dan sebagainya. Firman Tuhan hari ini menyapa kita yang pernah mempertanyakan dalam hidupnya, Tuhan, apakah yang saya putuskan saat ini sudah sesuai dengan kehendak-Mu? Kita yang bertanya, apakah pilihan yang kita ambil sesuai dengan jalan-Mu? Sebagai calon pendeta saya merasakan dan menggumulinya. Apakah ini memang panggilan Tuhan dalam hidup saya? Tapi Tuhan kok begini ya? Kok begitu? Di luar bayangan dan ekspektasi, bahkan di luar logika. Tapi hari ini kita diingatkan untuk menemukan jawaban dari segala pergumulan kita dengan menilik hati. Lihat ke dalam hati kita. Apakah pilihan yang kita ambil berdasarkan pada kasih kepada Allah? Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan sepenuh diri? Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara kita mengetahui jawabannya? Di dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai 20, Musa memberikan pilihan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Di antara dua pilihan ini, Musa mendorong umatnya untuk memilih kehidupan. Dan tidak menjadi heran ketika Musa mendorong umatnya memilih kehidupan. Musa adalah orang yang pernah menolak panggilan Tuhan. Musa adalah orang yang pernah bertanya, siapakah aku ini? Ia yang pernah memberi banyak alasan ketika Tuhan mengutus dirinya untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi Musa juga adalah orang yang memilih jalan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, perjalanan Musa memimpin bangsa Israel bukanlah perjalanan yang pendek sebentar, tapi panjang. Dari rasa tidak percaya diri sampai ia bisa memimpin bangsa itu dan menyiapkannya memasuki tanah perjanjian. Ada proses yang panjang, ada bentukan Tuhan yang mengubah Musa menjadi pemimpin yang berani mengambil resiko dalam hidupnya, meninggalkan kenyamanan, dan memilih untuk berjalan bersama Tuhan. Pilihan yang membawa perubahan bagi dirinya dan orang-orang yang dipimpinnya. Memilih kehidupan mewujudkan perubahan ketika kita mau mengambil resiko, bukan mencari aman dan nyaman sendiri, tetapi yang mau berproses dan dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita memilih jalan Tuhan, bukan jalan yang yes, bukan jalan yang wah ini mudah, tapi jalan yang penuh kerikil dan batu yang bisa membuat kita terantuk. Pilihan yang membuat kita dijauhi karena memilih jalan yang jujur. Pilihan yang membuat kita harus mengorbankan perasaan, tenaga, dan waktu, bahkan diri kita sendiri. Namun pilihan tersebut
yang akan mengubah kita menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Sebab Bapak Ibu, di dalam pilihan kehidupan, Tuhan mengatakan di sana ada berkat dan bukan kutuk. Di sana ada kehidupan dan bukan kematian. Ketika ada persekutuan wilayah, Ibu Riris memberikan kesaksian. Ketika ia bekerja, bagaimana ia kemudian menghadapi berbagai tantangan. Namun Ibu Riris mengatakan, dalam setiap tantangan, ketika ada begitu banyak pilihan yang diberikan kepadanya, pilihan memilih jalan Tuhan adalah jalan yang sepi. Namun di jalan yang sepi itu, pertolongan Tuhan terus dapat dirasakan. Tuhan terasa selalu memimpin perjalanannya, sehingga ia mampu menjadi orang yang menjaga kebenaran di dalam profesi yang ia lakukan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, memilih kehidupan mewujudkan perubahan ketika kita juga mau mengambil bagian dalam kesatuan, keharmonisan di gereja atau dimanapun kita ditempatkan. Dalam surat 1 Korintus 3 ayat 1-9 menunjukkan bahwa kesatuan haruslah diperjuangkan bersama. Ketika orang satu dengan yang lain tidak menganggap dirinya lebih baik, lebih hebat, lebih luar biasa sehingga merendahkan yang lain. Karena membandingkan bisa membawa kepada perpecahan. Ingat firman Tuhan di dalam 1 Korintus, di sana Paulus mengingatkan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Tetapi Allah lah yang menumbuhkannya. Di dalam gereja ini, di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, kita punya pertumbuhan yang berbeda-beda, tidak sama. Seorang teolog pernah menulis sebuah buku bahwa pertumbuhan spiritual kepada Tuhan Yesus Kristus seperti taman. Bapak Ibu, ini seperti taman di sebuah gereja, di mana Tuhan sebagai tukang kebunnya menanam setiap kita, menyirami dan merawatnya. Setiap kita punya warna yang berbeda, pertumbuhannya yang berbeda. Namun bukan berarti yang satu masih kecil, masih kuncup dan ia kemudian menjadi lebih rendah. Sebab apa? Taman tidaklah indah ketika hanya menanam satu buah tanaman saja. Tanaman akan indah ketika ia dipenuhi oleh beragam warna bunga dan juga tanam-tanaman. Ketika saya memasuki masa penempatan, di saat saya menunggu, salah seorang teman saya mengingatkan, "Nak, ingat kalau nanti masuk ke gereja yang pendetanya nggak cuma satu, kamu harus ingat dan pegang bahwa yang namanya kesatuan itu harus diusahakan dan dijaga. Kolegalitas, relasi itu harus dipelihara, diupayakan." Dan menurut saya, ungkapan yang disampaikan teman saya ini bukan panggilan buat saya saja, atau pendeta Stira, atau pendeta Roni, atau pendeta Novita, tetapi kita semua. Ketika kita menjadi anggota gereja, tubuh Kristus, bagaimana kita mau mengupayakan keharmonisan dengan tidak memunculkan iri hati, kesombongan yang memberikan pepecahan, tetapi yang sungguh menghayati bahwa kita semua adalah kawan sekerja Allah yang setara, yang tidak ada yang lebih rendah daripada yang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, memilih kehidupan mewujudkan perubahan pada akhirnya membawa kita pada kebahagiaan sejati. Mazmur 119 mengatakan, "Sekiranya hidupku taat perintah-Mu, maka
aku tak mendapat malu. Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur. Kupegang hukum-Mu, jangan tinggalkan aku. Itu yang tadi dinyanyikan. Kebahagiaan sejati bukanlah kebahagiaan yang tidak dengan tantangan. Kebahagiaan sejati didapatkan karena memiliki kekayaan di dalam pengalaman bersama Allah. Hal yang hanya didapatkan ketika kita melekat pada hukum Allah yang membimbing kita pada pilihan yang memberi hikmat dan kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, saya memang tidak membawa kentang goreng yang menggoda kita di pagi hari ini, tapi saya bawa beras. Bapak Ibu lihat, kecil banget ya. Saya nyari yang gelas lebih gede, nggak ada Bapak Ibu. Ini adalah gelas berisikan beras. Kira-kira dengan sumpit ini, apakah saya bisa mengangkat gelas plastik ini? Apakah gelas beras ini dapat saya angkat dengan menggunakan sumpit ini? Ada yang mau jawab? Bisa? Bisa? Yang mengatakan bisa angkat tangan? Yang gak bisa banyak ya. Gak bisa. Diangkat gak bisa. Karena dia belum matang. Tapi saya juga bawa gelas berisi nasi. Apakah ini bisa diangkat dengan sumpitnya? Bisa. Dia bisa diangkat setinggi mungkin dan tidak akan jatuh. Bapak, Ibu, Saudara, beras ini adalah pilihan-pilihan di dalam hidup kita yang belum diproses. Ketika kita memilih jalan kehidupan untuk menjadikannya sebagai nasi yang bisa dimakan, ia perlu dicuci berkali-kali sampai bersih, dimasak sehingga menjadi nasi yang matang. Demikian hidup kita. Ketika kita mau diproses, memilih kehidupan, mewujudkan perubahan dengan mengambil resiko dibentuk oleh Tuhan, mengambil bagian dalam keharmonisan dan melekat pada Tuhan, menjadikan kita pribadi yang lebih matang dan berisi oleh hikmat-Nya. Pada akhirnya, beras yang tadinya enteng ini kemudian bisa berguna bagi sesama, bisa dimakan, menjadikan kenyang. Maka itulah kehidupan kita. Ketika kita memilih kehidupan, mewujudkan perubahan, kiranya kita mau diproses oleh Allah, dicuci berkali-kali, hati kita dimurnikan, sehingga apa? Menjadi lebih matang dan berhikmat, dan kita bisa membawa perubahan dimanapun kita berada. Tuhan memampukan kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita. Ya Allah, memilih kehidupan mewujudkan perubahan, menjadi firman yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau tempatkan di dunia ini
dengan berbagai godaan. Namun ya Allah, ketika kami mengingat bahwa jalan mengikut Engkau bukanlah jalan yang mudah, namun Engkau memegang tangan kami. Jalan itu memang tidak seperti jalan aspal yang mulus, namun jalan yang berbatu dan juga yang dapat membuat kami terantuk. Namun kami percaya, sekalipun kami jatuh, Engkau yang menopang kami. Engkau yang membuat kami, ya Allah, kembali dan berbalik kepadamu. Ya Allah, ketika Engkau menempatkan kami di tengah-tengah komunitas GKI Gading Indah, mampukan kami mengambil bagian dalam membangun keharmonisan, sehingga gereja kami boleh menjadi satu di dalam iman, di dalam pertumbuhan yang mengubahkan, yang membawa gerejamu boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang mengabarkan kasih dan pemulihan. Saat ini ya Allah, kami berdoa bagi gereja kami yang sedang dalam masa pembuatan program kerja baru 2023-2024. Kiranya dalam kesatuan hati kami dapat bersinergi, membuat program-program yang menolong kami bertumbuh di dalam Engkau, yang menolong kami semakin mengenal sesama, yang membuat kami semakin menjadi berkat bagi orang lain, yang membuat kami boleh menjadi dampak dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami juga berdoa ya Allah untuk panitia Paskah, untuk setiap rencana, untuk setiap agenda yang sudah direncanakan. Kiranya Tuhan dengan pertolongan-Mu kami dapat melaksanakan masa raya Paskah yang menolong kami semakin menghayati betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau adalah Allah yang hadir di dalam penderitaan kami. Maka mampukan kami untuk menghayati dan menolong kami untuk mendoakan para panitia yang membuat, yang memprogram, yang membuat rencana. Kiranya di dalam rencana-rencana mereka semua boleh berjalan dengan baik dan kami boleh semakin menghayati dan berjumpa dengan Engkau. Kami berdoa ya Allah dengan penuh rasa syukur untuk rencana pemberkatan nikah saudari Yanda dan Siena, Yohanes dan Ami, Kevin dan Karina. Kiranya ya Allah, Engkau yang menolong mereka di dalam setiap perencanaan yang sudah dibuat. Kiranya dengan kasih-Mu mereka dapat disatukan dan membangun rumah tangga yang bertumbuh, yang berdampak, yang menolong mereka dapat merasakan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga yang mereka bangun. Kami juga berdoa ya Allah untuk pemulihan Ibu Keisha Nathanael. Kiranya Tuhan di dalam kelemahan tubuh yang dialami, Engkau yang memberikan pemulihan, lebih-lebih lagi memberikan keteguhan hati dan harapan yang membuat Ibu Keisha dapat menjalani masa-masa yang sukar. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Kau juga yang memberikan pemulihan yang sama yang Kau berikan kepada Ibu Keisha. Saat ini ya Allah kami berdoa untuk bencana alam yang terjadi di Turki dan Suriah dan di beberapa bagian negara yang kami tidak ketahui. Kiranya kasih-Mu merengkuh dan merangkul mereka. Kiranya dengan cinta-Mu mereka dapat menemukan harapan di tengah masa sukar yang mereka hadapi saat ini. Mampukan kami menjadi saudara-saudari yang mampu membantu dan menolong mereka di dalam doa-doa yang kami naikkan. Izinkan kami juga ya Allah berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai, dimanapun Tuhan tempatkan kami menjadi saksi Tuhan yang membawa perubahan positif. Ada begitu banyak persoalan bangsa ini, dimulai pandemi, kemiskinan, ketidakadilan, ketidaksetaraan, diskriminasi, dan masih banyak persoalan lainnya. Terkhusus ya Tuhan untuk menjelang tahun 2024 yang menggelisahkan, tapi juga memberikan harapan bagi bangsa ini. Tuhan peliharalah gereja kami, peliharalah bangsa kami, mampukan kami menjadi bagian di tengah bangsa ini. Berkati para pemimpin kami agar mereka boleh menjadi penyalur berkat-Mu.
dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi saudara-saudari kerabat yang bergumul saat ini ya Tuhan, di dalam keuangan dan pekerjaan mereka. Kiranya Allah, pemeliharaan Engkau boleh terus dirasakan dari hari ke hari, agar mereka percaya dan bergantung padamu ya Allah. Bagi mereka yang bergumul dengan relasi, perselisihan, kiranya Allah Sang Pendamai memberi roh pengampunan kepada mereka, agar mereka dapat mengalami pendamaian Allah. Ya Allah, dengarkanlah juga jeritan hati kami masing-masing, pergumulan yang tak mampu kami ucapkan, dan izinkan kami membawa semuanya dalam pengasihan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, walau mencari makasih ya Tuhan,
bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas hidup ini. Terima kasih atas hari ini. Kami bersyukur boleh datang beribadah. Kami bersyukur dapat mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur boleh mempersembahkan uang yang kami sisihkan dari berkat yang Engkau berikan. Biarlah persembahan kami boleh memberkati orang-orang yang membutuhkan melalui tangan majelis jemaat di gereja-Mu ini untuk dikelola dengan baik dan benar. Bapa, banyak pilihan untuk kami lakukan. Tetapi biarlah kami terus diproses agar boleh terus memberikan persembahan hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengarkan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Oh, berjalan dengan juru selamatku di lembah dalam ibadah yang meneru. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengarkan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.